Spend my whole life following the night tide. Can't see the stop sign. What you gonna say? Wondering quietly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Piati Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 18.16963201022 dari Prodi Administrasi Negara Perguruan Tinggi STIA Seti Setio Muara Bungo. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Asra'i Maros, Esos MSI. Baik, materi yang akan saya bahas ini yaitu mengenai kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan, karena konsep-konsep tersebut membutuhkan tempat atau organisasi untuk pengaplikasian konsep-konsep tersebut, supaya menjadi kepemimpinan yang efektif. Di sini terdapat dua pertanyaan, yaitu sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan Anda terlibat dalam sebuah organisasi. Sebelum saya menjawab dua pertanyaan tersebut, saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan organisasi atau apa itu yang dimaksud dengan definisi organisasi. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga dapat diartikan sebagai tempat atau wadah berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan. Baik, setelah saya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan organisasi atau apa itu definisi dari organisasi, saya akan mencoba menjawab dari dua pertanyaan sebelumnya, yaitu sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan Anda terlibat dalam sebuah organisasi. Baik, jawaban dari dua pertanyaan tersebut yaitu sejak Anda dilahirkan. Kenapa? Karena yang pertama, setiap individu manusia tidak akan pernah hidup sendiri, yang artinya membutuhkan manusia lain. Karena ciri dari setiap peradaban manusia itu senantiasa ditandai dengan saling berkumpul, saling bertemu, dan saling terlibat dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, ketika Anda dilahirkan, Anda juga sudah terlibat dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi persalinan. Dan yang ketiga, ketika Anda menimba ilmu. Ketika Anda menimba ilmu, Anda juga terlibat dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi pendidikan. Dan yang terakhir, ketika Anda dimakamkan pun juga, Anda juga terlibat dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi pemakaman. Jenis organisasi. Jenis organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama, organisasi formal. Di dalam organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur dan rapi, serta kewajiban dan hak para anggota sudah diketahui secara pasti, dan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh dari organisasi formal ini yaitu seperti organisasi dalam pemerintahan suatu negara dan organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha. Yang kedua, organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal tadi, di dalam organisasi informal ini biasanya tidak memiliki tujuan atau sering tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik, sehingga peraturan-peraturan yang ada tidak terlalu diperhatikan dan lebih bersifat fleksibel daripada organisasi formal tadi. Contoh dari organisasi informal ini adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Contohnya seperti arisan ibu-ibu di suatu desa atau suatu kampung. Menurut Davis, pada tahun 1951, organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja ke arah tujuan bersama dari bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada para bawahannya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Di sini terdapat catatan penting mengenai seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin yang baik itu bukan dilihat dari seberapa banyak para pengikutnya dan juga bukan dinilai atau dilihat dari berapa lama ia memimpin. Namun, pemimpin yang baik itu dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Maka dari itu, kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi.
Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Menjalin kedekatan dengan anak buah ini artinya kepemimpinan dalam organisasi menjadi lebih efektif apabila seorang pemimpin tersebut mendapatkan respek atau respon dari anak buah. Hal ini dapat dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka dapat percaya dan dapat mengikuti arahan seorang pemimpin tersebut. Dan yang kedua, memberikan motivasi atau semangat, memberikan semangat dan motivasi. Memberikan semangat dan motivasi di sini adalah seorang pemimpin itu harus mampu atau dapat memberikan motivasi dan semangat kepada para bawahannya, baik itu dari hal kecil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan atau melaksanakan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi mereka. Namun, berikanlah feedback atau timbal balik kepada mereka, agar kedepannya mereka tidak takut dalam mengambil sebuah keputusan. Ada 4 gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai visioner. Yang kedua, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai arsitek. Yang ketiga, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai katalisator. Dan yang keempat, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai pelatih. Lima keutamaan kepemimpinan dalam organisasi yang efektif. Yang pertama, membantu mempengaruhi perilaku orang lain. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Yang ketiga, membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, membantu memperkenalkan perubahan baru yang diperlukan organisasi. Yang kelima, membantu pelatihan dan pengembangan para karyawan di dalam organisasi. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi ini ada dua, yaitu yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan, dan yang kedua, untuk memotivasi orang lain. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi ini memiliki dua aspek, yaitu yang pertama fungsi administratif, yang kedua fungsi sebagai top management. Yang pertama, fungsi administratif. Yang dimaksud sebagai fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top management. Yang dimaksud sebagai fungsi top management ini adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan, planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Baik, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.